kita mulai ya. Ini pesertanya sudah ada 13 orang. Mari kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara online pada pembelajaran tadi. Ya, ini sampai pada KD yang kedua sampai KD dua. Dan nanti ya antara lain yang akan kita pelajari itu tentang pengolahan buah nangka. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak saya yang sudah meluangkan waktu, sudah punya semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba saya cek suara dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan lancar? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Semuanya kabarnya baik semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, marilah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Semoga pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Jadi yang hadir 12 orang. Dan nanti ini absensinya nanti secara otomatis kalau saya ambil nanti siap masuknya jam berapa nanti akan kelihatan ya. Nah, kita ini ada materi pengolahan buah antara lain sebetulnya buah yang ada di sekitar kita itu jenisnya banyak sekali ya. Semuanya biasanya bisa dikonsumsi secara langsung sehingga kalau pas panen misalnya kalau produksinya melimpah itu kalau tidak kita manfaatkan, kita tidak olah, maka membuat harga produk menjadi turun. Untuk itu, itulah salah satu latar belakang kenapa kita melakukan pengolahan terhadap buah. Coba mari kita simak tayangan slide berikut ini. Ya. Apakah slide saya sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang nangka. Kenapa harus nangka? Saya rasa semuanya sudah pernah mencicipi nangka, sudah tahu nangka, sudah tahu pohonnya. Sudah tahu ya? Iya, Bu. Ya. Apakah ada yang di rumahnya punya pohon nangka? Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada, Bu. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita, ya kalian umumnya tinggalnya di sekitar Undaan, Blitar, Rawoto, ya itu kalau kita lihat di sekitar kita masih banyak pohon nangka atau tidak? Masih. Tapi selama ini nangka yang kita panen buahnya itu kita manfaatkan sebagai apa saja.
Buat kolak, Bu. Buat kolak. Nek wayah ameh bodo wayah puasa biasanya untuk membuat kolak umumnya. Masa setiap hari membuat kolak? Kira-kira kalau dijual Iya. bagaimana? Pada saat panen sama-sama bersama-sama terus tidak eventnya puasa, apakah dibuat kolak? Tidak. Terus apa yang terjadi? Dibuat keripik nangka. Buat keripik nangka. Sudah ada yang buat di sekitar kita? Belum. Belum. Terus yang lain berarti apa yang terjadi kalau pada saat panennya itu berlimpah? Kalau yang kita tahu selama ini buah nangka itu hanya dibuat untuk kolak atau yang lain misalnya untuk dicampurkan pada produk lain, misalnya sebagai perasa atau aroma dalam pembuatan produk lain, contohnya pada pembuatan kue, pada pembuatan apalagi es krim. Ya, itu kan hanya coba yang lain. Kenapa nangka itu tidak kita olah menjadi produk lain, kita olah menjadi produk yang lebih awet sehingga bisa meningkatkan harga jual buah nangka itu sendiri. Buat manisan, Bu. Buat manisan. Bagaimana? Buat manisan. Buat manisan. Oke, sudah pada buat manisan? Sudah pernah? Dari nangka? Sudah. Dari nangka? Belum. 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 3 tahun. Nah, makanya mulai hari ini ya, ini pada program sekolah nanti kita insya Allah kalau kegiatannya lancar akan disupport oleh Jarum Foundation. Nanti setelah kita akan mengembangkan ini bahan nangka, komoditas nangka, yaitu karena jurusan kita di pengolahan itu tentang pengolahan nangka. Karena dilihat di sekitar kita itu masih banyak atau penghasil atau komoditas nangka, sehingga nangka yang pada saat panen berlimpah harganya menjadi turun jatuh. Gimana cara kita meningkatkan harga jual nangka sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat? Jadi itu ya. Tujuan kita mempelajari nangka. Sekarang coba kita cermati. Apakah nangka itu mungkin selama ini kita tidak memperhatikan siapakah nangka itu? Kalau sudah matang saja baunya tajam sekali, harum sekali, rasanya manis, tetapi selama ini mungkin kita kurang memperhatikan siapakah nangka itu. Kalau dilihat dari ini morfologinya, antara ini budidaya pertumbuhannya, nangka itu tumbuh baik pada daerah dengan ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi daerah kita, Undaan dan sekitarnya itu tergolong dataran rendah. Jadi memang cocok untuk pertumbuhan pohon nangka. Nah, biasanya di masyarakat nangka itu dikonsumsi sebagai rujak pada saat masih kecil atau sayur lodeh pada saat muda atau yang disebut dengan guri. Dan kalau sudah matang, nangka itu biasanya hanya dikonsumsi sebagai buah siap makan atau campuran produk lain. Nah, sekarang kita pasti punya pertanyaan, apakah nangka dapat diproduksi menjadi olahan yang bermutu, diterima konsumen, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kemarin saya sudah pernah memberikan tugas, coba sebutkan minimal 10 produk olahan dari buah nangka. Ada yang belum mengerjakan? Ya,
Kemarin yang setor saya baru 15 orang. Nanti yang lain segera menyusul ya. Jadi kalau kita lihat produk nangka itu, produk dari nangka sebetulnya banyak sekali. Produk ini bisa diproduksi secara kapasitas besar, sehingga kalau kita mau mengembangkan dengan serius, saya rasa nanti bisa menjadi peluang yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, ini kenapa nangka? Nangka tanda tanya. Nangka, ya, ternyata oleh pemerintah nangka itu merupakan salah satu jenis tanaman yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan. Nangka ini memiliki prospek cerah sebagai pendukung program pemerintah, terutama dalam program peningkatan devisa negara dan diversifikasi pangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih detail karakteristik dari buah nangka khususnya. Di sini yang akan kita pelajari adalah buah nangka. Ya. Buah nangka, ya, nama latinnya adalah Artocarpus heterophyllus, kaya dengan energi yang tinggi, yaitu sebanyak 95 kalori untuk setiap 100 gram buah nangka. Ini hanya buahnya saja, karena nanti ada juga yang memanfaatkan bijinya untuk pengolahan makanan. Nah, yang kita bahas di sini adalah buah nangkanya. Jadi jangan salah paham dengan nanti kalau misalnya kalian browsing itu yang ditampilkan adalah bijinya. Jadi nanti ada perbedaan, memang buah nangka itu kandungannya apa, biji nangka kandungannya apa, jadi berbeda. Kalau kita lihat kandungan nutrisinya, buah nangka itu mengandung karbohidrat sekitar 23,25 gram per 100 gram buah nangka. Sedangkan proteinnya sebanyak 1,72 gram per 100 gram buah nangka. Sehingga dengan kandungan tersebut menjadikan buah nangka ini layak sebagai bahan pangan alternatif. Ya. Nah, ini energinya tinggi, yaitu dengan mengandung karbohidrat sebanyak ini 23,25, sedangkan proteinnya itu sekitar 1,72 gram untuk setiap 100 gram buah nangka. Nah, ini ada tulisan. Ini tulisannya apa? Lempok nangka. Apakah kalian sudah pernah mendengar lempok? Belum. Belum. Nek di sekitar kita lempok itu apa? Sudah pernah makan lempok? Belum. Dari apa bahannya? Lempok. Kalau di sekitar saya rumahnya Jekulo, yang dinamakan lempok itu terbuat dari ketela pohon singkong, itu diparut, terus nanti dicampur gula, ya, terus nanti digoreng, dicetak atau dibentuk bulat, bundar, gepeng, terus nanti digoreng. Itu namanya lempok. Nah, ini lempok nangka itu merupakan produk dari Malang. Produk baru, inovasi baru dari Malang. Ya, karena Malang itu salah satu daerah wisata. Ini
lempok nangka ini diproduksi untuk salah satu oleh-oleh ya souvenir dari daerah Malang ya. Sedangkan kalau di sini lempok ini pembuatannya, lempok nangka ini pembuatannya ini sama, nangkanya nanti dihaluskan atau diparut terus dicampur dengan ini maizena ya. Kalau biasanya di daerah Jawa Barat, ini daerah Sunda, ini biasanya nangka ini dibuat menjadi dodol ya. Jadi dodol ini kalau di Sunda antara lain ada yang dibuat dari nangka ya. Ya, jadi ini maksud saya menampilkan ini bahwa nangka itu di daerah lain itu juga dikembangkan, antara lain di daerah Malang, terus di daerah Sumatera Barat itu juga diproduksi menjadi dodol, di daerah Sunda. Nah sekarang di daerah kita di Undaan ini kita juga nangka itu ternyata merupakan salah satu komoditas yang lumayan banyak dihasilkan ya. Maksudnya ini nanti nangka mau dijadikan, rencana ke depannya mau dijadikan ikon bahwa Undaan ini penghasil nangka, dan nangka ini nanti akan diolah menjadi produk yang mungkin nanti akan memperkaya produk khas dari Kudus ya. Jadi ini kita lanjut kandungan gizinya. Bisa dibaca kandungan gizinya nangka matang. Kelihatan atau tidak anak-anak? Kurang juga Bu gambar. Ya memang kurang. Kurang es. Ya terima kasih. Tapi ya kandungan nangka matang ini pada dasarnya hampir sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi ini hanya untuk memperkuat sumbernya dari Departemen Kesehatan ya. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui kandungan nutrisi dari buah nangka, kira-kira apa manfaat yang kita peroleh setelah mengkonsumsi nangka atau kita mengolah nangka? Produknya itu manfaatnya apa saja? Ini bisa kita bacakan ya. Antara lain kadar vitamin A yang terkandung dalam buah nangka itu berperan dalam menjaga agar kornea mata selalu sehat. Jadi pada dasarnya selain mengandung tadi protein dan karbohidrat, buah nangka ini mengandung vitamin A. Jadi baik untuk menjaga kesehatan mata. Yang lain juga yang kelebihan dari buah nangka itu mengandung kalium, atau nanti kalau di buku yang lain ditulis dengan potasium. Mengandung kalium. Kalium ini bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ya. Jadi ini salah satu kelebihan atau manfaat dari buah nangka. Sampai yang lain nanti bisa dibaca, tapi kelebihan yang utama adalah ini, vitamin A-nya tergolong tinggi, kaliumnya tergolong bagus. Ini yang saya tebalkan, bisa dibaca ya. Nangka masak atau nangka matang itu memiliki kadar vitamin A yang tinggi ya, yaitu 330 SI per 100 gram daging buah. Ini ya kandungan utamanya tadi. Dan kandungan kaliumnya juga cukup baik, yaitu 303 mg per 100 gram.
Artinya dalam 100 gram buah nangka itu mengandung kalium sebanyak 303 miligram. Ya. Jadi ini pada dasarnya buah nangka yang masak itu kalau selama ini mungkin kita menganggap tidak mengandung gizi karena kalau diolah menjadi sayur lodeh katanya tidak ada gizinya. Itu adalah anggapan yang selama ini keliru. Jadi kita sekarang saya harapkan kalian bisa meyakini bisa memahami bahwa nangka itu kalau masak itu juga mengandung nutrisi yang kita butuhkan. Sehingga kalau kita sudah mengetahui ya tentang karakteristik dari buah nangka, bagaimana cara kita memanfaatkan buah nangka ini yang ada di sekitar kita, ya nanti menjadi produk yang awet yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diproduksi dalam kapasitas besar sehingga harapannya nanti bisa meningkatkan ekonomi petani maupun masyarakat secara umum. Nah, kira-kira olahan nangka yang kemarin sudah kalian ini identifikasi, ada yang cocok dengan ini? Ada yang menyebut. Nek jenang nangka belum ada yang menyebut ya. Keripik nangka, sebagian ada yang menyebut. Manisan kering. Manisan kering bisa, manisan basah juga bisa. Sirup. Ya, sirup. Sudah pernah buat sirup dari nangka? Terus selanjutnya jam atau selai. Berikutnya yang lain adalah itu sudah kita tadi. Coba saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, selain jenis-jenis produk olahan nangka ini yang saya tampilkan ini, apakah ada jenis olahan nangka yang lain yang mungkin yang patut kita kembangkan sehingga bisa memperkaya khasanah atau jenis-jenis pangan di Kudus khususnya? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Bolu kukus Bu dikasih topping nangka. Bolu kukus dikasih topping buah nangka. Nangka. Buahnya itu nanti buah basah atau buah yang kering? Saya tanya dulu. Yang Yang ikut dikukus sama adonannya kan Bu. gitu. Coba kalau kita lihat ya bahan untuk membuat bolu kukus. Namanya dulu siapa ini? Inovasi Rama Bu. siapa? Rama. Rama ya. Terima kasih Rama atas pendapatnya. Kalau kita membuat bolu kukus itu bahannya dari kering atau basah? Kering, tepung terigu Bu. Tepung terigu kering-keringan. Kalau nanti dicampur dengan basah, bahan basah misalnya buah nangka diiris-iris ya, diiris-iris dadu misalnya. Terus nanti dikasihkan pada adonan sebelum dikukus ya, ngasihkannya ya kira-kira. Itu nanti apa yang terjadi? Apakah adonan bolu kukus pada saat dimatangkan itu bisa kalau ditaruh di atasnya itu ditaruh itu tadi potongan buah nangka. Kemungkinan besar itu kan potongannya masuk ke dalam adonannya Bu. Enggak Tuh, iya, iya. di Oke. Nanti kira-kira mempengaruhi proses pengembangan nangka biar mekar atau tidak? Kira-kira pengaruh apa tidak? kemungkinan besar sih kayaknya iya Bu, karena saya belum pernah mencoba Bu. Ya, lain kali bisa dicoba. Ya, terima kasih atas pendapatnya Mas Rama. Coba yang lain ada produk lain yang mungkin patut kita kembangkan dengan bahan dasar dari nangka.
Gimana? Masih mikir-mikir? Kita lihat seperti ini. Ini ya salah satu dari ikon Kudus, ya produk ikon Kudus adalah jenang. Nah, kita bagaimana kalau kita memasukkan atau menambahkan nangka, buah nangka dalam produk jenang. Bisa apa cara Jawane langsung numpang apa numpang tenar. Bagaimana kalau dalam pembuatan jenang kita kasih inovasi baru, kita kasih tambahan rasa nangka. Ini ada proses pembuatan jenang. Kira-kira diagram alur pembuatan jenang. Diagramnya ini bisa dibaca dengan jelas. Jelas atau tidak? Diagram alirnya. Halo, ini kelihatan atau tidak? Tidak, Bu. Kurang jelas. Kurang jelas. Coba saya bacakan sebentar. Sudah pernah membuat jenang? Belum. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Sudah, Tapi di Bu. Kelas 10? rumah, Belum. Belum. Ya, di sekolah sudah atau belum? Belum. Belum. Ya. Coba ini diperhatikan sebentar. Ya, diagram alir pembuatan jenang. Setelah nanti kita pelajari diagram alirnya, yang ingin saya tanyakan, kapan kita menambahkan buah nangka yang nanti kita harapkan itu fungsinya sebagai penambah aroma dalam produk jenang tersebut. Jadi di sini fungsinya untuk aroma, ya. Ini bahan dasarnya antara lain mulai dari kelapa parut diekstraksi atau diperas menjadi santan. Santannya nanti dibedakan atau diambil menjadi 3. Pertama diambil santan kaninya atau santan kental. Yang kedua santan encer, ketiga santan encernya. Nanti pelajari bersatu cara membuat santannya, ya. Dan nanti untuk santan yang kental, yang kani, ini direbus dengan api kecil sampai menjadi blondo. Blondo itu sampai mengeluarkan minyak, ya. Ini sampai nanti di sini. Ini prosesnya cukup lama. Yang kedua, santan kedua ini kita proses sambil merebus blondo. Santan kedua, santan encer yang kedua ditambahkan tepung ketan, dicampur secara manual, tidak di atas api, ya, sampai tercampur rata, disisihkan. Berarti tidak bisa di dalam baskom prosesnya. Santan yang ketiga, santan encer lagi ditambah dengan gula Jawa, dicampur sampai larut gulanya, lalu disaring. Nah, hasilnya yang disaring itu nanti direbus sambil diaduk hingga airnya tinggal 70%. Jadi 30%-nya menguap atau tinggal 2/3-nya. Nah, sampai di sini ya, hasil produk atau proses pertama blondo, terus proses kedua campuran santan encer dengan tepung ketan dimasukkan jadi satu ke dalam rebusan gula, santan dan gula. Ini nanti dicampur di atas api kecil setengah, terus dikecilkan sedikit hingga kental. Jadi prosesnya itu memang lamanya di sini dalam proses pengentalan. Ya. Terus ya selanjutnya diaduk sampai
agak kental, dipanaskan sampai agak kental, mungkin 1 kilonya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Ini ada tujuannya, kenapa proses perebusannya itu, pemasakannya itu bisa lama sekali untuk pembuatan jenang. Ya, setelah agak kental, baru dimasukkan bahan tambahan. Itu tadi pada proses yang sampai pada perebusan yang sampai 3 sampai 4 jam itu bahan-bahan yang diproses itu meliputi bahan baku utama. Antara lain adalah santan, terus tepung ketan, gula Jawa. Nah, berikutnya setelah menjadi campuran yang kental, baru penambahan bahan yang lain, bahan tambahan, bukan bahan tambahan, antara yaitu gula pasir, garam untuk pemantap rasa, dan margarin. Ya, ini terus diaduk terus. Jadi tambahannya ada 3, gula pasir, garam, margarin. Ini untuk membuat jenang yang original. Nantinya tanpa tambahan perasa. Ya. Ini diaduk terus sampai mencapai atau akan kalis. Kalau sudah mau kalis, 15 menit sebelum kalis, baru ditambahkan esen atau perasa. Contoh vanili, misalnya wijen, dan lain-lain, diaduk hingga kalis. Ciri-ciri kalis saya rasa sudah paham ya. Antara kalau dicolek, disentuh itu tidak lengket. Ya. Terus ada yang lain tidak lengket di wajah. Nah, kalau sudah kalis, baru jenang siap diangkat, dicetak di atas loyang. Setelah itu didinginkan 1 hari atau 1 malam, ya, baru nanti dipotong sesuai ukuran dan dikemas. Coba setelah saya menyampaikan diagram alir jenang tadi, kira-kira kita bisa menambahkan buah nangka, ya, yang di sini nanti dia fungsinya sebagai perasa. Jadi harapan kita nanti ada produk jenang rasanya nangka. Nanti mungkin bisa kita buat namanya. Nanti silakan coba dipikir, ya, coba diidentifikasi kira-kira nanti nama jenangnya yang ditambahkan nangka dengan aroma nangka, nah kita beri nama apa. Baiklah, pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan silakan dijawab. Ada yang punya pendapat kapan kita menambahkan buah nangka ke dalam proses pembuatan jenang? Bersamaan dengan penambahan vanili. Penambahan vanili. Namanya siapa? Lailatul Maghfirah. Lailatul Maghfirah. Terus yang lain, terima kasih Mbak Laila. Yang lain? Kapan kita akan menambahkan buah nangkanya? Bersamaan sama penguat rasa tadi loh, Ibu, yang sama gula dari itu. Yang lain lagi? Itu Rama tadi. Ya, Bu. Ya, terima kasih Mas Rama. Yang lain? Ayo, selain Mas Rama, selain Mbak Laila. Kita kan belum kenal secara langsung ya. Ayo silakan. Tambah satu lagi. Yang lain ini online apa enggak? Kok tidak ada yang komen, yang jawab? Ya, coba kalau kita
cermati ya, kapan penambahan dua nangka ke dalam proses pembuatan jenang, yaitu antara lain karena ini kita mengambil fungsinya sebagai perasa atau penambah aroma, maka yang lebih tepat kita nanti menambahkan dua nangka itu pada saat kita mau menambahkan esen di dalam diagram alir ini. Jadi esen vanili wijen atau esen vanili itu esennya nanti kita ganti dengan buah nangka ya. Jadi bisa vanilinya tidak dipakai, pakai wijen bisa, masih bisa. Jadi buah nangkanya ditambahkan di sini, tambah wijen, aduk sampai kalis. Nah, di sini. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, kenapa? Ya, misalnya kalau buah nangka kita itu tambahkan pada saat perebusan santan dengan gula Jawa. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa tidak ditambahkan di situ? Atau lebih tepat di situ atau bagaimana? Menurut pendapat kalian, misalnya di sini pada saat kita santan encer dengan gula Jawa, tambahkan di sini. Bagaimana menurut kalian? Aromanya dapat hilang. Kenapa bisa hilang? Karena lama dalam perebusan. Ini siapa yang jawab? Laila. Laila. Bukan yang lain? Mas Rama, kalau mungkin ini ikut direbus, apa yang akan terjadi? Sama Bu, sama jawabannya Laila. Terima kasih. Kenapa sih sebetulnya jawabannya yang paling tepat? Ya. Kenapa tidak cocok kalau kita tambahkan pada saat perebusan santan dengan gula Jawa, terus nanti juga ikut dimasak 3-4 jam lagi. Apa yang akan terjadi? Ingat karakteristik buah dan sayur yang segar. Ya, buah dan sayur segar itu kalau kena panas, apa yang akan terjadi? Kandungan nutrisinya akan rusak. Betul, ya betul, pinter Mas Rama. Kandungan nutrisinya akan rusak. Mungkin juga aromanya juga akan lama-lama hilang. Pertama memang kelihatan apa? Pertama memang kalau baru dimasukkan aromanya masih ada, tetapi setelah sekian lama 3-4 jam dimasak dia percuma berarti. Jadi yang paling tepat untuk memperoleh aroma nangka dalam pembuatan jenang itu ini kita itu memang belum mencoba. Nah, ini kita pelajari bersama. Itu kemungkinan yang paling tepat kita tambahkan pada saat ini mau kalis 15 menit sebelum kalis buah nangka itu yang dipotong kecil-kecil atau misalnya diparut lebih tepatnya. Pilih diparut apa dipotong? Kalau menurut kalian? Diparut. Betul, diparut. Dia nanti pencampurannya lebih mudah dan Mudah. ya, terus ini nanti bisa apa ini? Karena larutannya bisa homogen tercampur rata, kemungkinan kelembabannya juga akan bagus dibandingkan dengan dipotong daging. Kalau kelembabannya tinggi, sangat tinggi, nanti kemungkinan bisa ditumbuhi mikroba atau cepat basi. Jadi itu yang antara lain ya sebagai langkah awal bagaimana kalau kita nanti produksi jenang rasa nangka. Pertanyaan saya yang berikutnya yang dijawab, namanya apakah nama produk jenang kita? Ada yang punya usul? Coba. Nangka tadi nama Inggrisnya apa? Nama asingnya? Tidak nama Latin ya, nama asingnya, bahasa Inggrisnya. Lupa.
Jackfruit atau apa tadi? Jackfruit. Jackfruit. Ya, coba ya, apakah bisa dikombin jenang dengan jackfruit? Nah, nanti bisa dipikir berikutnya ya. Mungkin itu antara jenang dengan nama jackfruit bisa dikombin menjadi sebuah nama yang bagus, yang mudah diingat, tapi menarik, tapi juga unik. Itu antara lain ya. Terus yang ke berikutnya dodol ya. Kalau kita lihat prosesnya ini jelas kalau slide saya ini yang dodol diagram alirnya. Bu, perbedaan dodol dengan jenang itu apa? Perbedaannya coba kita lihat. Coba kita lihat bersama perbedaannya di mana. Ini kita lihat bahan bakunya. Untuk bahan baku yang dipakai apa saja? Oke. Nah, ini coba ya. Perbedaannya di mana? Bentar. Kelihatan kalau kecil. Halo? Kalau ini kelihatan atau tidak? Tidak jelas, Bu. Tidak jelas. Ya. Nah, ini perbedaannya di mana? Ya, di mana perbedaannya? Nana? Kalau dilihat dari bahan bakunya bagaimana? Bahan bakunya hampir sama, hanya yang membuat berbeda antara lain adalah ya, coba Nana, kalau ini yang saya tampilkan pada dasarnya hampir sama dengan pembuatan jenang. Kalau di ini di daerah Jawa Barat, di daerah Sunda, jenang itu kadang disebut dengan sebutan dodol. Tapi biasanya dodol ini ya, ini hampir sama ya dengan yang saya sampaikan tadi. Ini pada dasarnya kalau dodol itu biasanya dia dikasih dengan mentega ya, sehingga rasanya di bagian luar itu bisa keras, bagian dalam tetap lunak. Ini maaf ya, ini tetap sama dengan yang tadi diagram oleh pembuatan jenang ya, bersama. Nanti lain kali kita revisi ya. Juga untuk jam berikutnya nanti ada jam online, jam setelah saya. Tidak, Bu. Sudah, kita lanjutkan sebentar lagi ya.
Sudah. Berikutnya saya akan untuk dodol, pembuatan dodol, silakan menyimak video berikut. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Teteh mau bagiin tutorial dodol nangka. Nah, sebelum melihat videonya, jangan lupa subscribe dulu ya channel Asai Taehyungnya supaya tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Yuk langsung aja tonton sampai selesai videonya. Nah, bahan untuk membuat dodol nangka ini cuma 5 macam aja ya. Yang pertama ada 300 gram nangka, ini dari 10 buah nangka. Kemudian 140 ml santan. Teteh pakai 65 ml santan instan yang ditambah air. Kalau mau dodolnya lebih awet, dimasak dulu ya santannya hingga mendidih. 150 gram gula pasir. Kalau suka manis boleh ditambah gulanya. 1 bungkus agar-agar, teteh pakai yang lain agar-agarnya. Dan bahan yang terakhir seperempat sendok teh vanili. Ini kelihatan gambarnya. Halo? Kelihatan. Gimana? Ya, kelihatan. Coba disimak videonya ya. Masukkan nangka ke dalam blender. Saya ulang kembali videonya. Dodol nangka. Nah, sebelum melihat videonya, jangan lupa subscribe dulu ya channel Asai Taehyungnya supaya tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Yuk langsung aja tonton sampai selesai videonya. Nah, bahan untuk membuat dodol nangka ini cuma 5 macam aja ya. Yang pertama ada 300 gram nangka, ini dari 10 buah nangka. Kemudian 140 ml santan. Teteh pakai 65 ml santan instan yang ditambah air. Kalau mau dodolnya lebih awet, dimasak dulu ya santannya hingga mendidih. 150 gram gula pasir. Kalau suka manis boleh ditambah gulanya. 1 bungkus agar-agar, teteh pakai yang plain agar-agarnya.
Dan bahan yang terakhir, seperempat sendok teh vanili. Masukkan nangka ke dalam blender. Sebelumnya nangka sudah Teteh bersihkan dan dipotong kecil-kecil. Tujuan dipotong kecil-kecil seperti ini adalah supaya nangka mudah halus saat di blender. Jangan lupa masukkan santannya juga ya. Nyalakan blender, blender sampai nangkanya halus dan tercampur rata dengan santan. Nah, kalau nangka sudah halus dan tercampur rata dengan santan, matikan blendernya. Angkat nangka yang sudah halus. Tampak terlihat halus kan teman-teman nangkanya. Kemudian siapkan wajan. Tuangkan nangka yang sudah di blender sampai halus tadi. Tuangkan juga gula pasir. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai berubah mengental dan kadar airnya mulai berkurang. Ini sudah mulai berkurang. Kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk. Aduk terus selama memasaknya sampai benar-benar mengental dan tercampur rata dengan agar-agar bubuknya. Masukkan juga vanili bubuk. Ini untuk menambah aroma dan rasanya jadi lebih enak. Aduk-aduk terus, masak sampai mengental dan matang lembut seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, angkat, jangan lupa matikan kompornya ya. Tuangkan ke dalam wadah atau mangkuk seperti ini. Sekarang tunggu sampai uap panasnya hilang. Kalau uap panasnya sudah hilang, siapkan plastik untuk membungkus dodol nangka. Teteh pakai plastik ukuran 12 x 7 cm. Gunting bagian ujung plastiknya dan digunting juga bagian pinggirannya ya. Jadi dibagi menjadi 2 bagian. Bisa juga ya pakai plastik es mambo yang dibelah dan dipotong jadi 2, atau pakai kertas yang biasa untuk membungkus wajit. Ini sesuai selera, jadi boleh pakai mana aja. Ambil 1 lembar plastik, kemudian ambil 1 sendok teh dodol nangka, bungkus dengan plastik yang sudah tadi kita gunting. Untuk cara bungkusnya bebas ya, sesuai selera. Kalau Teteh pilih yang simple aja, caranya seperti ini. Lipat juga bagian ujung-ujungnya. Jadi Teteh cuma pakai plastik, kemudian ambil 1 sendok teh dodol nangka, lipat bagian kiri dan kanan plastik, dan lipat juga bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Tadi sudah melihat semuanya videonya? Halo? Sudah, Bu. Kelihatan ya? Ya, Bu. Ya. Itu tadi proses pembuatan dodol. Tapi yang perlu kita garis bawahi, proses pembuatan dodol itu pada dasarnya menggunakan resep yang bermacam-macam. Itu hanya sebagian ini membuka wawasan kalian tentang pembuatan dodol, tapi nanti biasanya ya yang akan kita pelajari di sekolah itu pembuatan dodol yang tidak seperti itu menggunakan agar. Jadi prosesnya nanti juga agak berbeda. Tapi yang perlu kita pahami sekarang adalah pembuatan dodol itu memang hampir sama dengan pembuatan jenang, tetapi kalau pembuatan jenang itu bahan bakunya adalah
tepung ketan. Sedangkan kalau dodol itu nanti lebih pada ke buah. Jadi tepung ketannya itu diganti dengan buah. Kalau ada juga yang substitusi, ya. Jadi itu gambaran awal tentang pembuatan dodol. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat dodol dari buah nangka? Apakah kira-kira bisa? Kalau yang sudah beredar itu jenis-jenis dodol itu antara lain dari yang banyak diproduksi itu dari buah pepaya. Ya, jadi yang kita konsumsi dodol Garut itu bahan dasarnya adalah buah pepaya. Mungkin lain kali kalian bisa browsing pembuatan dodol buah dari Garut, dodol dari Garut itu dari buah pepaya yang bagaimana. Nah, karena kita ini mau mengangkat buah nangka, bagaimana kalau kita membuat dodol tapi dari buah nangka? Itu yang mungkin menjadi tugas kita ke depan. Ya, mungkin selama ini belum ada yang memanfaatkan buah nangka menjadi dodol. Ya, nah kita ini tantangan kita adalah apakah buah nangka itu bisa dibuat menjadi dodol juga sehingga nanti bisa menambah ikon produk makanan khas dari Kudus. Selain ada jenang juga ternyata ada dodol nangka. Itu yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, dari pertemuan hari ini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu Rama. Ya, silakan Mas Rama. Kandungan buah nangka apa Bu? Sehingga kok buah nangka di dalamnya mengandung getah pulut itu kandungannya apa itu Bu? Yang getahnya? Ya. Yang ditanyakan getahnya. Nah, karena di sini yang kita olah nanti itu adalah buah nangkanya. Nanti kalau getahnya apa yang misalnya ingin kita ketahui, kita penasaran apakah getahnya yang buat lengket itu kandungannya apa, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Karena saya ini fokusnya ke buah nangkanya, jadi saya belum sampai ke sana. Coba Mas Rama nanti bisa dibantu. Kandungan apa ini? Kandungan cairan getah nangka itu kok yang disebut dengan pulut yang bisa nempel itu kandungannya apa? Apakah bisa dimanfaatkan mungkin sebagai lem atau bagaimana? Karena pada dasarnya sebagian besar dari buah, sebagian besar dari tumbuhan, kalau kita potong itu juga akan menghasilkan cairan. Cairannya itu yang di nangka, buah nangka disebut dengan pulut itu. Kalau di buah sawi itu juga ada getahnya juga. Jadi lain-lain. Ya, jadi begitu ya Mas Rama ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ini jumlah siswa yang hadir sampai ini ada 18 orang. Nanti ini juga saya bisa mengunduh sekaligus absensinya, presensinya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, nah saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah bisa hadir dalam pertemuan PJJ online olahan nangka. Saya berharap materi maupun ini yang saya sampaikan tadi bisa memperkaya wawasan kalian semua tentang nangka yang selama ini mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Nah, bagaimana tugas kita sebagai pelajar yang mempelajari tentang teknik-teknik pengolahan, bagaimana kita bisa mengolah buah nangka yang ada di sekitar kita itu menjadi produk yang bermutu, awet, tahan lama, bisa diproduksi dalam skala besar, dan tujuannya adalah memang mengangkat ekonomi tani, perekonomian masyarakat. Baik, sebagai
awalan. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, pertemuan yang akan datang, saya punya tugas untuk bagaimana cara kita mengolah buah nangka, ya. Sedangkan sebetulnya materi kita kalau secara kurikulum, ya, tadi kita pengolahan buah itu lebih ke pembuatan jam atau selai seperti yang sudah saya sampaikan di dalam materi sesuai kemarin. Itu sebetulnya kalau ujian materinya adalah jam atau selai, lebih ke jam atau selai untuk produk pengolahannya. Lain kali mungkin kalau ada pertemuan langsung itu kita bisa produksi selai atau jam. Tapi kalau misalnya mau produksi dari rumah, daripada kurang kompeten, itu saya tunda dulu. Ini mungkin ke depan yang kita produksi adalah produk olahan dari nangka, karena ini bisa diproduksi dari rumah. Itu ke depannya yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat, menambah wawasan dan meningkatkan atau menggali kompetensi yang ada dalam diri kalian. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa leave atau meninggalkan ini pertemuan ini.